Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Sri. Saya sedang bertugas di Poli hari ini. Saya dengan Bapak siapa? Saya Pandu, Dok. Bapak Pandu. Berapa Ya. umurnya Bapak? Sudah 54 tahun. Oke, 54 tahun. Baiklah Bapak Pandu, sekarang saya akan melakukan sedikit wawancara untuk Bapak ya, untuk mengetahui apa sebenarnya masalah Bapak datang ke mari. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia, Dok. Baik. Keluhan Bapak apa ya Pak? Saya lemas, Dok. Lemas. Iya. Kapan Bapak lemas? Sudah ada sejak 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu lemas. Ya, lemasnya di bagian mana saja Bapak? Seluruh tubuh saya, Dok. Di seluruh tubuh lemas. Iya. Oke. Nah, lemasnya terasa gimana? Apakah ringan atau sedang? Berat, Dok. Berat sekali Iya. rasanya. Berat. Oke. Nah, bagaimana perjalanannya? Gimana awalnya ya Pak? 1 bulan yang lalu terasa berat, semakin berat terus gitu, Dok. Oke, semakin hari semakin Berat, berat ya. ya keluhannya. Nah, ada nggak faktor yang dapat meringankan rasa lemas nih Bapak itu? Saya tiduran aja mau, Dok, mendingan gitu, Dok. Artinya dengan tiduran lebih nyaman. Iya. Ya. Nah, ada keluhan lain Bapak selain lemas? Tidak ada, Dok. Oke. Nah, keluhannya lemas yang Bapak rasakan. Nah, saya tanya dulu, Bapak sebelumnya pernah nggak mengalami keluhan yang sama? Seperti Tidak. ini? Tidak ada. Riwayat penyakit Bapak ada? Tidak ada juga. Tidak ada pernah riwayat penyakit ya. Nah, kemudian riwayat di keluarga, ada nggak Bapak punya penyakit yang sama Bapak? Di keluarga tidak Riwayat ada. penyakit berat atau kronik di keluarga juga tidak ada. Saya rasa tidak. Nah, kalau riwayat pribadi Bapak bagaimana? Misalnya, bagaimana makanan atau Bapak atau olahraganya gimana? Oh, saya tidak pernah makan daging, kok. Oh, emang nggak suka Bapak ya? Nggak suka daging saya. Olahraganya? Olahraga juga jarang saya. Jarang. Iya. Oke ya. Bapak, menurut Bapak, apa yang Bapak rasakan atau persepsi Bapak mengenai sakit atau keluhan Bapak yang Bapak alami? Rasanya sakit saya ini berat, kok. Berat sekali Bapak Iya. rasakan, ya. Oke, nah Bapak, tadi Bapak bilang bahwa keluhan Bapak adalah Bapak merasa lemas ya, lemas dari 1 bulan, bertambah lama, bertambah keras, dan hanya membaik saat Bapak tidur saja ya. Nah, ada keluhan lain atau hal lain yang Bapak ingin tambahkan? Tidak ada, Dok. Nah, kalau tidak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Nanti saya minta tolong Bapak untuk berbaring di tempat tidur dan membuka bajunya. Sementara itu saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bapak bersedia, silakan ke tempat tidur. Iya, Dok. Nah Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Ya, pertama kita lakukan idealnya ya adik-adik pada melakukan pemeriksaan fisik tentunya pasiennya nggak pakai masker ya, karena untuk melakukan pemeriksaan fisik hematologi kita juga akan memeriksa lidah dan bibir dan rongga mulut. Tapi karena ini kondisi pandemi, kita tetapkan pasiennya pakai masker ya. Yang pertama kita cek adalah kita lihat gambaran kulit secara umum ya, apakah tampak pucat, kemudian apakah kuning, apakah ada bercak-bercak pendarahan, teki, ekimosis dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini pasiennya kesannya memang terlihat agak pucat dan kuning. Nah, berikutnya kita periksa adalah mata ya. Kita lihat dulu konjungtiva palpebranya, kita cek. Permisi ya Bapak. Ya, kita lihat anemi atau tidak, ya pucat atau tidak, kedua-duanya. Permisi ya Pak ya. Iya. Oke, nah kemudian kita lihat konjungtiva dari bulbinya. Permisi ya Pak ya. Bapak tolong lihat tangan saya. Ya, kelihatan ada iterus atau tidak. Ini permisi ya Pak, lihat tangan saya. Oke ya. Kemudian kita lihat ke arah bibir ya Dek ya. Kita lihat dari inspeksi dulu misalnya apakah ada stomatitis angularis. Stomatitis angularis itu seperti sariawan tapi di sudut-sudut bibir. Jadi dia pecah ya. Kita lihat, kemudian kita suruh pasiennya buka mulut. Kita lihat dulu gusinya, misalnya apakah ada hipertrofi gusi, kemudian ada pendarahan gusi,
Kita lihat lidahnya, apakah pasiennya atrofi atau justru merah besar seperti daging atau ada hal lain pada lidah dan rongga mulut. Kemudian kita lihat wajah secara umumnya apakah normal atau ada wajah thalassemia face. Nanti bagaimana wajah thalassemia face khasnya nanti kalian baca lagi. Nah, kita lihat ya ke kuku, kemudian apakah kukunya normal atau ada misalnya kuku sendok ya, coelonychia. Kita lihat juga jari-jari tangannya apakah normal atau tampak pucat misalnya atau seperti jerami dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada atau enggak pembesaran liver maupun spleen. Ya, kita periksa seperti biasa, kalian sudah tahu cara meriksa. Pak, minta tolong ditekuk kakinya satu ya, dibalik. Satu aja yang kanan. Ya. Saya mau cek hati dulu ya, jadi saya palpasi dulu. Saya perkusi. Dalam hal ini pasiennya normal ya, tidak ada pembesaran hati. Kita cari pembesaran lien, kita cara Safnar ya, palpasi dulu, tidak ada ya. Siapa miring? Ya. Tarik nafas Pak. Nah, juga tidak ada pembesaran dari limpa. Jadi normal nih pasiennya, tidak ada pembesaran hati maupun limpa. Nah, berikutnya kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah benihnya deh ya di bagian leher dan sekitar untuk mengetahui apa ada pembesaran atau tidak. Permisi ya Pak ya. Ya. Sudah untuk pemeriksaan kelenjar getah benihnya. Nah, kita ukur dulu tensi pasien. Ya, kita dapatkan tensinya normal ya, 120/80. Nah, sekarang kita jumlahkan antara sistol dan diastol, jadi 120/80 dibagi 2. Jadi sistol plus diastol dibagi 2. Jadi 120 tambah 80 jadi 200 ya Dede, 200 dibagi 2 jadi 100. Kita naikkan kembali cuff-nya ke angka 100 ya. Nah, dan setelah 100 kita tahan, kita matikan, kita tahan selama 5 menit. Nah, Bapak selama 5 menit saya akan menahan cuff-nya, jadi mungkin Bapak akan sedikit merasa tidak nyaman ya, akan merasa nyeri. Nanti kalau nggak kuat Bapak bilang ya. Ya. Nah, setelah 5 menit kita lepaskan dulu cuff-nya ya. Setelah 5 menit kita lepaskan cuff-nya, kita lihat di fossa antecubitus ini ada enggak petechiae. Kita observasi selama sekitar 2 menitan ya. Nah, kalau pada kelainan-kelainan darah, contoh trombositopenia atau kelainan trombositopenia, nanti dia akan kelihatan di sini petechiae kecil-kecil ya. Jika lebih dari 20 jumlahnya dalam 1 inci, artinya dia positif. Nah, Bapak, pemeriksaan saya sudah selesai. Saya minta tolong Bapak memakai kembali pakaiannya dan kembali ke kursi. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, Bapak, tadi saya sudah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada Bapak. Saya dapatkan Bapak ada keluhan lemah, dan setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, saya dapatkan pada konjungtiva palpebranya Bapak pucat sekali. Ya, saya curiga penyebab lemas yang Bapak alami adalah karena anemia.
Nah, untuk memastikan saya akan melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui berapa kadar hemoglobin pada darah Bapak. Ya, untuk memastikan. Nah, karena saya curiga anemia, saya pikir kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan pola makan yang selama ini Bapak alami. Ya, Bapak jalani, artinya Bapak tidak suka daging, dimana sebenarnya kalau daging itu mengandung banyak sekali zat besi yang sangat diperlukan oleh dalam hal untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, nanti mungkin di situ mungkin pola makannya perlu dirubah. Ya, tapi untuk pastinya kita harus menunggu dulu hasil hemoglobinnya. Saat masih menunggu, mungkin kira-kira ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak.